Mari kita membaca Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal pertama, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan baca ayat Injil, saudara semua ayat genap. Kita respon sebagai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Kenyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orangnya dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikhlas, dia harus menyerahkan dirinya, mengikhlas salibnya dan mengikhlas. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, terima kasih. Tema khotbah kita hari ini, follow me. Artinya, mengikut aku. Jadi seringkali orang merasa bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tapi syarat untuk menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya tidak dimengerti. Banyak orang merasa dia layak. Dia layak menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, aku anak Tuhan, aku adalah anak raja. Ya, tetapi syarat menjadi pengikut itu bukan seperti yang kita bayangkan. Kita tahu bahwa Petrus ayat sebelumnya di atas sudah menyebut Yesus itu adalah Mesias. Banyak orang mendapat tanggapan yang salah tentang Yesus. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, pengakuannya adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Tetapi saudara, pengakuan Petrus akan Mesias itu belum benar. Mesias yang sebenarnya dengan Mesias yang ada di dalam pikiran Petrus berbeda sama sekali. Karena itu, karena pengertiannya belum pas, belum benar arti Mesias yang sesungguhnya, maka Tuhan Yesus melarang untuk memberitakan. Jangan beritahukan kepada siapapun. Kenapa Tuhan melarang menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias? Karena kalau pengertian dari Petrus masih salah, tentu yang salah juga yang akan diberitakannya. Kalau dia sendiri pun belum duduk dengan imannya, maka yang dia sampaikan pun pasti salah, menyimpang. Maka Tuhan melarang untuk menyampaikan yang salah. Jadi bukan asal disampaikan, bukan asal PI, ya, tetapi harus di dalam diri kita dibenahi terlebih dahulu. Di dalam diri kita dulu jelas siapa Yesus bagi kita. Kepada kita sendiri sudah duduk, ya.
iman kita itu sudah duduk berdiri tegak dengan dasar yang benar, barulah bisa memberitakannya, menyaksikan. Tapi kalau belum, Tuhan tidak setuju kalau kita beritakan yang salah. Jadi bukan asal orang giat, semangat, itu sudah pas, tidak. Giat semangat tapi tanpa pengertian yang benar, Tuhan larang. Tuhan tidak setuju. Petrus ini orangnya sangat semangat, ya. Petrus seorang barisan terdepan, tapi justru dilarang oleh Tuhan. Jangan beritakan, oleh karena padamu sendiri, pengenalanmu sendiri akan siapa aku belum benar, belum tepat. Buktinya, ya, dari mana kita tahu pengenalan Petrus itu belum tepat, belum benar akan siapa Yesus? Di dalam pasal 8 ayat 31 tadi, ya, kita perhatikan. Di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang apa yang akan dialaminya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah? Ya, salah ya. Salah saya baca pasal 9. Pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Mari kita perhatikan dalam gambar, ya. Dalam gambar ini kita melihat di sini ada senang, mulia, disambut. Ini waktu Tuhan Yesus melayani bersama murid-murid. Ketika dia melayani bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid bangga. Murid-murid senang. Kenapa? Karena ketika Yesus diagungkan, ketika Yesus dimuliakan, murid ikut. Ya, murid ikut dimuliakan. Murid-murid ikut senang. Apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus? Mereka ikut bersama, mendampingi. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, mereka belum bisa terima. Gak masuk akal. Karena yang dipikirkan oleh Petrus adalah bahwa Tuhan Yesus ini datang sebagai raja yang hebat, yang berkuasa, yang akan dihormati oleh semua orang. Disambut, ya biasanya kalau pemimpin kan disambut gitu. Ini tidak sesuai dengan pola pikir Petrus. Petrus kira bahwa Yesus itu disambut, dimuliakan, diagungkan. Tetapi Tuhan katakan, anak manusia akan ditolak. Anak manusia akan dianiaya. Anak manusia akan dibunuh. Beda. Beda konsep, beda pemikiran dari apa yang Yesus sampaikan. Jadi Mesias itu memang harus mati. Mesias itu datang memang harus menderita. Tetapi konsep Petrus bukan demikian. Konsep Petrus tentang Mesias adalah kesenangan. Mesias itu adalah mulia. Mesias itu adalah disambut. Itu konsep daripada Petrus. Sehingga waktu disampaikan anak manusia akan mengalami aniaya, ditolak oleh imam-imam kepala, dibunuh lalu bangkit, tidak masuk di akal Petrus. Maka kita bandingkan apa yang dikatakan Petrus. Petrus menegur Yesus, ya. Matius 16 ayat 22. Bayangkan dia seorang murid berani menegur Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 22. Saya akan bacakan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus menegur Yesus ketika Yesus katakan bahwa anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, lalu dibunuh. Dia katakan, dia tegur Tuhan, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Ngerti maksudnya ya? Sekali-kali takkan menimpa engkau, engkau tidak akan mengalami aniaya. Engkau takkan ditolak. Engkau tidak akan mati. Karena Yesus itu adalah yang berkuasa, yang memerintah. Bukan untuk mati. Berarti saudara-saudara, apa yang dijawab oleh Petrus ayat sebelumnya tentang Mesias itu di sini ketahuan. Dalam pasal 8 ini, ya, ketahuan apa yang dimaksud di dalam pikiran Petrus tentang Mesias. Mesias dalam hatinya nggak menderita, Yesus dalam hatinya nggak ditolak, ya, nggak mati. Itu konsep Petrus tentang Mesias. Akhirnya Tuhan Yesus marah, ya. Kembali ke Markus tadi. Markus pasal 8 tadi Tuhan Yesus marah kepada Petrus, ya. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Ernyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Luar biasa ya. Seorang murid yang barisan terdepan, seorang juru bicara, sekarang Tuhan Yesus katakan iblis. Bayangkan, kalau kepada saudara yang dekat dengan saya bilang iblis, saudara bisa pingsan, ya kan? Gimana kok aku dibilang iblis? Petrus ketika ditegur oleh Tuhan Yesus sangat kejam, ya, tegas menegur dia, iblis. Mengapa Petrus dikatakan iblis? Itu adalah muridnya, saudara. Karena pikirannya bukan pikiran Allah. Yang dipikirkan oleh Petrus adalah yang dipikirkan oleh iblis. Iblis mau supaya Yesus tidak jadi mati. Iblis mau supaya tidak terjadi keselamatan bagi manusia. Kalau Yesus tidak mati, berarti tidak ada pengampunan dosa. Kalau Yesus tidak disalibkan, lalu dibunuh, tidak ada keselamatan jiwa manusia. Berarti, kalau seperti pikiran Petrus tadi, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Engkau tidak akan mengalami kematian. Kalau dia nggak mati, berarti kita yang mati. Ingat ya, kalau Kristus tidak mati, maka kita umat manusia yang akan mengalami kematian kekal. Jadi pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada pikiran manusia. Pikiran manusia hanya sebatas dunia ini. Pikiran manusia hanya sebatas kesenangan sementara. Sedangkan pikiran Allah adalah kesenangan selamanya. Lepas dari penderitaan kekal. Bukan penderitaan sementara, ya. Kita sering sekali menghindari penderitaan sementara tanpa menghindari penderitaan kekal. Banyak orang menghindar dari kesusahan-kesusahan di bumi ini. Tapi tidak memikirkan bahwa kesusahan selamanya akan menimpa dirinya kalau Kristus tidak jadi mati. Maka dengan tegas, ya, Tuhan Yesus menegur, karena ini adalah doktrin yang sangat penting. Ini adalah kebenaran yang mendasar, tidak bisa main-main.
Maka Tuhan Yesus katakan, "Enyalah engkau iblis, walaupun kau muridku, tapi pikiran iblis. Yang ada dalam hatimu itu hanya kesenangan-kesenangan dunia, hanya kemuliaan dunia, hanya disambut oleh manusia. Kamu tidak memikirkan bagaimana senang di surga, disambut oleh Allah Bapa, dimuliakan untuk selamanya. Kamu tidak sampai memikirkan yang kekal, tapi pemikiranmu hanya sebatas kesenangan sementara. Maka kita menghindari penderitaan demi penderitaan yang ada di bumi ini, bukan penderitaan kekal yang kita hindari. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita, bukan dari penderitaan sementara di bumi, tetapi Dia mau melepaskan kita dari penderitaan kekal di api neraka. Maka di bumi ini kita masih mengalami banyak masalah, karena bukan untuk itu Dia datang ke bumi bukan menyelesaikan masalah-masalah di bumi sementara, tetapi Dia mau menyelesaikan masalah terbesar kita. Itulah upah dosa maut. Upah dosa manusia dalam maut, kematian kekal, harus diselesaikan lewat kematiannya. Ketika dia ditolak, ketika dianiaya, ketika disiksa, ketika dia mati dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Inilah penyelesaian persoalan manusia yang paling utama. Jangan kira persoalan kita yang paling utama adalah ekonomi, ya, uang, makan, minum, pakai. Bukan. Persoalan seluruh manusia yang paling pokok adalah upah dosa itu maut. Kalau upah dosa maut nggak diselesaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita semua akan ke maut. Ke maut itu bukan 10 hari, bukan 100 hari, tetapi selama-lamanya, tanpa akhir. Bumi pasti berakhir, tapi upah dosa maut tidak berakhir. Maka pikirkan baik-baik. Coba supaya saudara tidak ngantuk. Ini karena dingin cuaca, ya. Dingin cuaca enak kali, apalagi dengar khotbah makin enak dia, ya kan. Oke, sekarang coba tanya sebelahnya masing-masing, apa masalahmu yang paling berat? Ya, coba biar tahu kita apa masalah dalam hatinya. Apa sebenarnya masalahmu yang paling berat gitu. Ya, bisa aja katanya aku belum dapat jodoh, kan gitu ya. Itulah masalahku terberat. Ya, keuanganku menipis. Ya, mana tahu itu. Coba tanya ya. Sudah dapat jawabannya? Nah, kaum pria, apa masalah terberat kaum bapak tadi? Apa? Jawaban sebelahnya apa? Udah ditanya tadi kan? Jawaban sebelahnya apa masalahnya terberat? Belum di dalam Tuhan. Oh ya, belum lepas dari maut berarti ya. Kalau belum di dalam Tuhan berarti belum lepas dari maut. Itu masalahnya paling besar. Kaum ibu, apa masalahnya yang paling berat? Silakan. Kaum ibu, siapa mewakili salah satu? Ya, memikirkan jiwa-jiwa yang belum sampai, itu masalah yang terberat. Oke. Kalau untuk yang di depan ini, apa masalahnya paling berat? Coba, itu yang di belakang, yang di depan. Apa masalahnya paling berat? Sehingga mukanya pun jadi berat. Biasanya kan masalah mempengaruhi wajah ya. Kalau wajahnya ceria berarti lagi dapat untung dia, kan gitu. Lagi laris jualannya, dapat rezeki dia. Tapi kalau mukanya lagi muram berarti rugi gitu ya. Rugi jualannya, atau ada pergumulan di tengah-tengah keluarga gitu. Apa yang sering membuat kita menangis? Apa yang sering buat saudara menangis? Atau pernahkah saudara menangis? Mana tahu nggak pernah menangis ya kan? Pernah menangis? Pernah. Pertama waktu lahir ya kan, semua menangis. Berarti sudah pernah menangis semua. Ketika kita lahir ke bumi semua menangis.
Kalau nggak nangis itu harus ditepuk-tepuk supaya nangis. Karena kalau nggak nangis nggak sehat, paru-parunya nggak berkembang. Jadi semua orang menangis ya. Pertama waktu lahir, kedua waktu dia ditinggalkan anggota keluarganya, ada yang meninggal. Ketiga, ketika kucingnya juga mati gitu ya. Dia sayang kali dengan kucingnya, lalu mati kucingnya dia tangisin ya. Ada lagi, apa yang sering membuat saudara menangis? Atau jarang menangis? Siapa yang jarang menangis? Oh, di sini kaum wanita jarang menangis ya. Waduh, biasanya wanita itu mengeluarkan segala sesuatu dengan air mata. Tapi ini udah kebal semua, udahlah. Jadi nggak mengeluarkan air mata lagi karena sudah kebal dengan masalah gitu ya. Kalau kaum pria, apa yang paling sering membuat saudara menangis? Jarang juga menangis ya. Iya, jarang menangis. Oh, berarti semua paten-paten ya, jarang menangis. Luar biasa rupanya jemaat ini. Jarang menangis, jarang kesusahan, jarang punya persoalan. Adapun persoalannya, terima kasih Tuhan. Gitu ya. Makasih untuk persoalan ini Engkau izinkan terjadi. Wah, berarti imannya sudah mulai naik ya. Dalam tanjakan pun naik ya. Gitu. Wah, kalau begitu pasti kita maju ya kan. Kalau semua mengucap syukur ya. Tapi saudara-saudara, pada kenyataannya, pada faktanya, sering sekali yang lebih banyak menangis itu adalah kaum wanita. Itu secara umum. Kaum wanita itu kenapa sering menangis? Karena perasaannya lebih dalam, lebih sensitif. Kalau pria itu logikanya yang jalan. Kalau wanita perasaannya, maka sedikit-sedikit menangis, terbawa perasaan. Sedikit-sedikit menangis gitu ya, karena langsung perasaannya kontak. Kalau pria enggak, kok tangis itu memang begitu dia gitu ya. Jadi dia logikanya aja main sehingga jalan dia menangis. Kalau menangis berarti udah berat kali itu ya. Biasanya ada kaum pria menangis itu karena sudah disadarkan oleh Roh Kudus. Jadi dia menangisi dosa-dosanya. Itu nggak bisa lagi terbendung karena Roh Kudus yang bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja menyadarkan dia menangis, nggak malu lagi, nggak gengsi lagi. Jadi siapa yang nggak pernah menangis ya berarti mungkin belum disadarkan gitu ya. Atau disadarkan juga ya, tapi ngapain mesti menangis ya kan? Yakin aja. Kok mesti menangis? Udah sadar dosa ya diselesaikan gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Dia berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Mengapa murid dikatakan iblis? Karena pikirannya bukan pikiran Allah. Dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan keselamatan jiwa, tetapi dia memikirkan kesenangan sementara. Kalau kesenangan sementara pasti berakhir. Kesenangan di bumi, walaupun kita senang, pasti berakhir. Kesenangan selamanya tidak ada akhir. Maka yang diperjuangkan Tuhan adalah kesenangan selamanya. Yang dipikirkan Allah untuk kita adalah keselamatan jiwa kita, bukan hal-hal lahiriah kita. Jadi kalau hal-hal lahiriah, hal-hal dunia, semua kita mengalami masalah. Semua kita mengalami kesulitan, pergumulan. Kalau semua barang-barang naik, orang percaya juga harus beli dengan harga yang naik kan. Kan nggak mungkin naik harga orang percaya biasa saja kan, nggak gitu ya. Sama, masalah di bumi ini sama-sama dihadapi. Tetapi satu hal yang menang bagi orang percaya, dia sudah mendapat pengharapan untuk kesenangan yang kekal. Lalu kita teruskan ayat berikutnya. Ayat 34 ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, mengikut Yesus itu ada 3 persyaratan, ya. Persyaratan ini, penderitaan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Saudara tahu apa maksud menyangkal diri? Menyangkal diri berarti bukan memaksakan kehendak sendiri. Itu arti menyangkal diri. Petrus tadi memaksakan kehendaknya sehingga dia berani menegur Yesus dan berani katakan, sekali-kali hal itu takkan menimpa engkau. Ini artinya dia memaksakan kehendaknya sendiri. Sedangkan syarat mengikut Yesus adalah sangkal diri. Menyangkal diri bukan memaksakan kehendak sendiri untuk ikut Tuhan, tetapi mengikut kehendak Tuhan. Menyangkal diri artinya mengesampingkan diri. Ya, mengesampingkan diri, mengutamakan kehendak Allah. Kalau kita memaksakan kehendak kita, berarti kita nggak layak menjadi murid. Barang siapa mau mengikut aku, kan tadi mengikut Yesus ya. Siapa mau mengikut aku, syarat pertama sangkal dirimu. Jangan paksakan kehendakmu, tapi ikuti kehendakku. Kehendakku apa? Ini, penderitaan itu harus terjadi. Karena justru lewat penderitaan ada pengampunan. Tanpa penderitaan tak ada pengampunan. Tanpa penderitaan tak ada keselamatan. Jadi sangkal diri. Kemudian Tuhan Yesus berani ditolak. Ini ditolak. Yang diterima waktu itu adalah Barabas. Yang ditolak adalah Yesus. Ditolak oleh orang banyak. Siapakah yang kulepaskan bagimu? Itu ditanya kepada orang Yahudi. Ketika ada Barabas penjahat yang harus disalibkan, dan ada Yesus yang benar yang juga dituntut untuk disalibkan. Tetapi ketika Pilatus bertanya, siapakah yang akan kulepaskan bagimu, Yesus orang Nazaret atau Barabas? Mereka jawab apa? Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu artinya apa? Yesus ditolak. Jadi mengikut Yesus berani ditolak. Bukan berarti kalau kita ikut Yesus semua orang nerima kita. Mengikut Yesus itu berani ditolak oleh orang lain. Berani tidak diakui, berani tidak diterima. Tidak semuanya orang menyukai kebenaran. Tidak semua orang suka dengan kebenaran. Kalau dia suka kepalsuan, ketika kita datang membawa kebenaran, kita akan ditolak. Benar ya? Orang yang suka palsu pasti menolak kebenaran. Tetapi orang yang rindu kebenaran, ya pasti menyambut kita karena kita membawa berita kebenaran. Jadi Kristus contohnya, dia sendiri ditolak oleh orang Yahudi dan Barabas penjahat yang dilepaskan. Kristus sudah mengalami. Jadi kalau Tuhan kita sudah ditolak duluan, kita pun siap-siap. Nggak semua orang akan menerima kabar baik yang kita sampaikan. Gak semua orang suka dengan kebenaran. Bisa kebenaran disampaikan, dia katakan, kayak kau aja yang benar, gitu ya. Kayak gerejamu itu aja yang benar. Padahal ini kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan Alkitab, bukan pola pikir manusia, tetapi berdasarkan perkataan Tuhan. Tapi banyak orang tidak suka, banyak orang tolak. Lalu yang terakhir, dia harus mati. Ini yang dikatakan dengan pikul salib. Mengikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Pikul salib itu artinya apa? Menderita demi Injil. Bukan menderita karena persoalan kita. Aku menderita kali berarti aku udah pikul salib ini. Padahal menderita dia karena salah sendiri ya kan. Menderita kali aku sering dipukuli oleh suamiku karena bersalah. Ya, karena salahnya dia dipukul, itu bukan pikul salib.
Pikul salib itu artinya apa? Penderitaan aku alami karena aku memberitakan Injil. Aku menderita karena kesaksianku. Aku menderita ditolak karena aku menyampaikan Kristus. Kalau oleh karena nama Tuhan kita mengalami penderitaan, itu adalah pikul salib. Jadi nggak usah diperagakan bawa salib lalu dipikul-pikul, ya. Bukan itu. Banyak orang salah mengerti. Malah salibnya yang dipikul-pikul. Mari kita praktekkan pikul salib, gitu. Bukan itu, ya. Itu kayu itu. Yang dimaksud pikul salib itu adalah aku rela mengalami tolakan, mengalami penderitaan karena memberitakan tentang Yesus. Oleh karena nama Yesus aku diejek. Halo Bu Pendeta, katanya. Padahal kita belum pendeta misalnya, ya. Halo Pak Pendeta, katanya. Padahal belum Pak Pendeta, gitu. Kenapa? Karena memberitakan Injil. Ini kan ejekan. Nah, lalu ketika kita rajin ibadah, dia bilang, Pak, kirim salam nanti sama Tuhan, ya, katanya. Ini ejekan. Itu biasa. Orang yang mengikut Tuhan pasti ditolak oleh orang yang tidak menerima kebenaran. Orang yang pikul salib rela menderita untuk Injil. Rela mengalami penderitaan demi keselamatan orang lain. Ya, apa sih untungnya pekabar Injil? Coba bayangkan. Kalau kami memberitakan Injil kepada saudara, kalau kami berkoak-koak mulut kami, ya, apa sih untungnya pada kami? Kan sebenarnya untungnya pada yang mendengar, ya. Pada yang mendengar untung, karena dia mendengar kabar baik. Tapi kadang-kadang ketika kami sampaikan, malah ditolak, malah diejek. Ini harus terjadi. Ditolak, diejek itu udah biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengalami ditolak. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan. Tuhan Yesus sudah mati. Kalau kita zaman sekarang nggak mati kok, nggak mati, ya. Malah hanya menderita secara mental, secara psikis, hanya itu aja. Tapi tidak ada yang mematikan kita ketika kita memberitakan Injil. Namun kenapa kita tidak semangat, ya? Tidak semangat untuk menyampaikannya, padahal Tuhan sudah mengerjakan bagi kita. Keselamatan kekal sudah diselesaikan melalui penderitaannya, tolakan manusia, dan kematiannya di kayu salib. Lewat semua itu, kita dibebaskan dari kematian kekal. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, nggak mungkin Yesus mau mengalami semua ini. Tapi berulang-ulang pun disampaikan, bisa tertutup pikiran kita. Ini sudah berpuluh-puluh kali disampaikan, diulang-ulang, tapi tidak terbuka. Kenapa? Karena pikiran kita mirip seperti Petrus. Pikiran kita tadi hanya untuk kemuliaan dunia, kesenangan dunia, ya, diterima oleh orang banyak, dipuji oleh orang lain. Itu membuat apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya tidak tembus. Mengapa firman tidak tembus-tembus ke dalam diri kita? Sudah lama mendengar. Karena beda tujuan kita dengan tujuan Allah datang. Kalau tujuan kita hanya untuk kesenangan sementara, diterima orang banyak, dipuji, dimuliakan oleh manusia, maka Mesias yang sebenarnya tidak dimengerti. Petrus begitu lama dididik oleh Tuhan, tapi dia tidak nangkap. Petrus murid yang paling berani, tapi tidak mengerti. Karena ada tembok yang menghambat dia untuk mengerti kebenaran. Karena konsep-konsepnya yang salah. Jadi saudara-saudara, masih adakah konsep saudara yang salah? Itu perlu dibereskan dulu. Kalau kita menganggap bahwa Yesus datang untuk kesenangan sementara, itu konsep salah. Kalau untuk kemuliaan dunia, itu salah. Kalau kesenangan-kesenangan di bumi, salah. Karena tujuannya bukan untuk di bumi,
tapi untuk selamanya di surga. Maka dia rela menderita. Kalau memang untuk di bumi nggak perlu dia menderita, nggak perlu. Dia cukup dari surga turunkan apa yang saudara mau. Saudara mau uang satu kardus, nah. Saudara mau emas satu goni, nah, bisa. Apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Tapi bukan untuk itu. Kedatangannya dari surga bukan perkara-perkara jasmani, tapi perkara rohani, perkara jiwa. Keselamatan jiwa itu jauh lebih penting daripada kesenangan sementara. Menjadi apapun saudara, mendapat apapun saudara, semua itu akan tinggal satu saat. Semua lenyap. Maka di sini tadi dikatakan di dalam ayat terakhir, ayat 36. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya Petrus? Engkau senang sementara, engkau dimuliakan oleh orang banyak, tapi nyawamu hilang kalau aku tidak mati. Ngerti maksudnya ya? Kalau Kristus tidak mati, maka Petrus dan semua teman-temannya akan kehilangan nyawa. Kita juga akan kehilangan nyawa. Tapi justru lewat kematiannya lah kita diselamatkan. Berarti untuk apa orang memperoleh seluruh dunia ini kalau hilang nyawanya? Sia-sia. Sia-sia kita hidup, saudara. Sekian puluh tahun kita menghabiskan waktu kita dalam keluhan-keluhan, lalu mati dalam penderitaan kekal. Betapa ruginya kita. Betapa ruginya kita hidup. Semua menjadi sia-sia. Tapi kalau kita memperjuangkan bagaimana supaya kematiannya itu ada di dalam diri kita, itu membebaskan kita dari kematian kekal, dari hukuman kekal, sehingga kita mendapatkan kehidupan kekal, kesenangan selamanya. Bumi pasti berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Dunia akan berlalu, tetapi kerajaan surga tidak pernah berlalu. Itu perjuangan kita. Menjadi orang Kristen bukan untuk hal-hal lahiriah, bukan kesenangan-kesenangan tubuh, tetapi kesenangan secara rohani kita. Kalau rohani kita terpenuhi kebutuhannya, maka kurang-kurang pun jasmani kita, dia bisa puas. Karena yang membuat seseorang bahagia adalah rohaninya. Dari rohani seseorang, dari jiwa seseorang, ketika jiwanya disegarkan oleh Tuhan, maka dia puas menjalani kehidupan ini. Walaupun ada masalah, pergumulan, tapi karena jiwanya disegarkan oleh Tuhan, dia bisa berbahagia. Jadi saudara-saudara, hari ini mengikut Yesus bukan seperti yang kita bayangkan. Bukan untuk enak-enak secara dunia, bukan supaya beres dari masalah, bukan supaya berhenti persoalan, bukan. Mengikut Yesus adalah supaya aku diselamatkan, mendapatkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan syaratnya adalah menyangkal diri, bukan memaksakan kehendak seperti kehendak Petrus. Mengikut Yesus dan menyangkal diri. Menyangkal diri, mengikut Yesus, dan memikul salib. Ada 3 syaratnya ya. Pikul salib, menderita karena nama Yesus. Mengikut Yesus, mengesampingkan keinginan pribadi, mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu yang sudah terjadi di dalam diri Yesus. Memikul salib, ini ya 3. Memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri. Orang yang ini syaratnya ya. Syarat mengikut Yesus harus pikul salib. Harus mengikut Yesus, menyangkal diri sendiri. Sudah adakah 3 poin ini dalam diri kita? Memikul salib, penderitaan oleh karena nama Kristus. Kemudian mengikut Yesus, ini artinya walaupun beda dengan kehendakku, kalau itu kata Tuhan, aku rela. Ini artinya mengikut Yesus.
mengesampingkan kehendak sendiri demi kehendak Allah. Dan yang terakhir, menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Banyak sekali keinginan-keinginan diri. Itu perlu disangkal. Kalau berbeda dengan keinginan hati Tuhan. Berarti keinginan Tuhan di depan, keinginanku di belakang. Kalau sesuai keinginanku dengan keinginan Tuhan, baru jalan. Tapi kalau berbeda, itu kesampingkan ya. Kita kesampingkan. Itu namanya menyangkal diri. Mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus ada 3 persyaratannya. Dan kalau saudara belum menerima kematian Kristus, saudara masih berjalan ke maut. Kalau saudara masih berjalan ke maut, gak mungkin saudara bisa mengikut Dia. Ya, menerima kematiannya terlebih dahulu, baru kita bisa ikut Dia. Supaya kita menjadi pengikut yang sejati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau datang dari sorga dengan tujuan membebaskan kami dari maut, dari hukuman yang kekal. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Petrus berbeda dengan tujuan Tuhan. Sehingga Petrus ditegur dan disebut namanya dengan iblis. Karena pikirannya belum memikirkan pikiran Allah. Seringkali Tuhan dalam pikiran kami juga sama dengan Petrus. Kami mengikut Engkau dengan tujuan kesenangan dunia, kesenangan sementara, menghindar dari permasalahan. Padahal Tuhan katakan, barang siapa mengikut Engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Sebagaimana Engkau datang ke bumi, telah mengalami penolakan, mengalami siksaan dan kematian. Dan lewat itulah kami mendapatkan kemenangan. Tuhan, kami berterima kasih, karena Engkau sendiri yang memikirkan diri kami. Buatlah supaya firman-Mu ini dapat tembus ke dalam hati kami. Dan saudara-saudara kami yang belum memiliki Engkau secara pribadi, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, mereka boleh disadarkan dan mereka percaya kepadamu. Dan bagi saudara-saudara yang sudah percaya, mau mengikut Tuhan dengan syarat yang Tuhan tetapkan, menyangkal diri, mengikut Tuhan, dan juga memikul salib. Berkatilah kami yang sudah mendengarkannya, supaya firman ini teraplikasi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.